Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 20 ayat ke-27, pasal 6 ayat 23, pasal 13 ayat 9, pasal 21 ayat 4, pasal 24 ayat ke-20. Semuanya adalah berbicara tentang pelita. Amsal 20 ayat ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 13 ayat yang ke-9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedang pelita orang fasik padam. Amsal 21 ayat yang ke-4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Amsal 24 ayat ke-20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Saudara sekalian, kalau kita bicara masalah pelita, maka mungkin bagi saudara yang hidup di era agak lama begitu ya, tahun 70-an ataupun di bawah tahun 80-an, maka zaman dulu boleh dibilang sangat lumrah orang membawa pelita. Apakah obor, apakah kalau saya sih istilahnya itu lampu semprong gitu ya, atau senter mungkin. Kalau saya waktu kecil masih mengalami senter lampu semprong. Jadi kalau karena pencahayaan jalanan desa itu masih kurang, maka kita pasti membawa hal itu. Saya masih berjumpa dengan satu atau dua orang yang membawa obor. Walaupun listrik sudah masuk, tetapi tidak semua jalan diterangi oleh listrik. Saudara, pelita sangat penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Walaupun kita sudah punya listrik, penerangan, dan lain sebagainya. Tetapi Amsal pada saat ini ingin mengajarkan kepada kita pentingnya kita memiliki pelita. Amsal 20 ayat ke-27 yang tadi kita baca, itu menyatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, artinya apa? Bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka roh Tuhan itu sudah ada di dalam diri manusia. Dan fungsi utamanya adalah menyelidiki, atau boleh dibilang Tuhan yang akan selalu mengkoreksi kehidupan manusia. Saudara, hal ini penting sekali untuk kita pahami. Bahwa ketika kehidupan kita hari demi hari dikoreksi, kita harus bersyukur karena tandanya bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Saya kasih contoh sederhana, saudara ya, walaupun ini boleh dibilang masih umum sekali. Ketika kita akan mencuri sesuatu, saudara, boleh dibilang, saudara ketika makan siang, lalu kemudian saudara melihat kerupuk gitu ya, terbungkus di meja. Lalu saudara celingak-celinguk begitu ya, lalu ingin mengambil kerupuk itu, tetapi sudah deg-degan duluan gitu ya, deg-degan, gelisah, nggak enak begitu rasanya. Saudara, mungkin itu seperti warning bagi kita, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Masa makan kerupuk gak bilang-bilang ini punya siapa begitu ya? Ataupun akhirnya kita ambil, kita makan, waktu kita makan pun kita tidak menikmati, karena ini kita nggak tahu ini punya siapa begitu. Artinya saudara bahwa Tuhan itu memang hadir dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati dan pikiran kita, menyelidiki, mengkoreksi kita. Bahkan boleh dibilang menjadikan kita mengaku, saudara. Ketika kita berbuat salah, lalu kita bisa mengaku, saya meyakini hal itu adalah warning bagi kita. Hal itu adalah benar-benar peringatan bagi kita. Sehingga Tuhan menyatakan, ayo mengaku. Karena Tuhan telah menyelidiki. Di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menutupi segala sesuatunya. Pasal 6 ayat 23 yang tadi kita baca juga menekankan bahwa pelita itu perintah, ajaran, dan teguran. Ada 3 serangkai di sini. Perintah, ajaran, dan teguran. Artinya, fungsinya sebenarnya adalah melindungi saudara sekalian. Jadi pelita itu bukan untuk melindungi, memproteksi seperti apa, tetapi melindungi kita dari bahaya. Saudara, saya ingin mengumpamakan seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas, saudara.
Itu perintah, tidak boleh melanggar, ada dalam undang-undang. Dan kita diajar, ajaran begitu ya, kita diajar supaya habits kita mengikuti tata tertib lalu lintas. Dan kalau kita melanggarnya, maka kita akan ditegur. Jadi saudara sekalian, kita melihat luar biasanya pelita ini dalam kehidupan kita. Firman ini dalam kehidupan kita. Bahwa ada perintah yang harus kita taati. Supaya apa? Perintah ini akan membentuk habits kehidupan kita. Membentuk cara hidup kita. Membentuk cara berpikir kita. Dan ketika kita sudah melenceng dari pelita itu, maka kita mendapatkan teguran. Saudara sekalian, kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan pelita, yaitu firman-Nya, supaya hidup kita semakin fokus ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah, saudara. Kenapa kita kehilangan arah dalam hidup kita? Karena kita sungguh-sungguh sudah kehilangan perintah, pegangan firman Tuhan. Kita sudah kehilangan daripada ajaran firman Tuhan dan juga teguran firman Tuhan. Tanpa kita sadari, justru kita akan melenceng ke sana, menabrak sini. Hidup kita nggak karu-karuan kemana-mana, saudara. Tetapi kalau kita pegang pelita itu adalah perintah, ajaran, dan teguran, justru itu melindungi kita, memproteksi kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, Amsal 13 ayat ke-9, 21 ayat ke-4, dan 24 ayat yang ke-20. Orang benar, pelitanya bercahaya karena ada Tuhan. Jadi, dia akan terang terus-menerus, dan boleh dibilang masa depannya itu gemilang karena ada Tuhan. Sementara orang fasik, pelitanya itu adalah mata congkak dan hati yang sombong. Artinya, saudara sekalian, orang yang congkak, orang yang sombong, itu hidupnya suka-sukanya dia, menurut jalannya dia, menurut kebenarannya dia. Maka, tidak ada masa depan. Artinya, tidak ada pelita di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kita akan diingatkan kembali. Kalau kita mengeraskan hati kita terhadap firman Tuhan, kita mengabaikan pelita firman Tuhan, maka pelita kita adalah padam, adalah kegelapan. Yang muncul adalah kita congkak, kita sombong, kita merasa benar, kita merasa harus yang harus diikutin, begitu ya, bukan mengikuti firman Tuhan. Maka hari ini kita kembali merenungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghadirkan pelita dalam kehidupan kita, supaya masa depan kita gemilang. Saudara, suatu saat ada seorang buta menghampiri kepada sahabatnya. Sementara sahabatnya ini tidak buta. Mereka bercakap-cakap, lalu kemudian malam sudah tiba. Lalu yang buta ini pamit kepada temannya. "Aku pulang duluan," katanya. Lalu temannya bilang, "Ya udah, kamu bawa pelita deh, obor begitu ya. Bawa obor aja. Kan ini gelap," katanya. "Loh, kamu tuh bagaimana? Saya ini kan buta, saya tahu kegelapan," dibilang gitu ya. "Ngapain saya bawa obor?" Gitu kan, karena percuma, saya buta, saya nggak bisa lihat jalan, tetapi saya sudah hafal jalannya menuju pulang, begitu. Lalu sahabat itu dengan lembut berkata kepada dia, "Sahabat, benar kamu buta. Benar bahwa kamu tidak, seolah-olah tidak membutuhkan obor untuk menerangi jalanmu, karena engkau pun tidak bisa melihat. Tetapi setidaknya orang lain tahu bahwa engkau ada, karena engkau diterangi oleh cahaya obor ini, sehingga orang lain tidak menabrak kamu." Saudara, kadang-kadang kita, tanda petik ya, sok-sokan, sudah tahu jalan, sudah tahu begini, sudah tahu begitu, sehingga kita tidak membutuhkan firman Tuhan. Padahal justru dengan hadirnya obor, pelita dalam kehidupan kita,
justru menjadi terang bagi banyak orang lain. Amin. Kita renungkan firman Tuhan pada hari ini.